Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manhwa berjudul Academy Genius Swordmaster, bergenre action, adventure, dan fantasy. Terlihat seorang pria bernama Ronan, ia dan pasukannya sedang bertempur melawan makhluk raksasa yang mereka panggil dengan nama Ahayut. Di pertempuran ini banyak sekali rekan Ronan yang tewas karena tak ada satupun dari mereka yang bisa melukai makhluk raksasa itu kecuali Ronan. Makhluk ini baru saja muncul di dunia ini selama 20 hari namun mereka sudah menghancurkan seluruh kekaisaran dan membuatnya menjadi makam bagi semua orang. Kebetulan yang datang saat ini hanya berjumlah 3 raksasa, salah satunya dibunuh oleh Ronan dan sisanya dibunuh oleh naga penjaga dan seorang master mage. Sebelum raksasa terakhir mati ia mengatakan kepada Ronan kalau benar Ronan sangat kuat namun itu belum cukup untuk mengalahkan pasukan mereka yang sebentar lagi datang ke dunia ini dan menguasai seluruh dunia. Ronan kemudian melihat mayat rekan-rekannya dan mengatakan kalau sepertinya ia akan segera menyusul mereka karena kondisinya saat ini juga sedang sekarat. Di waktu yang bersamaan Ronan mendengar suara seseorang yang masih hidup sehingga ia segera mencarinya dan ternyata itu adalah sang komandan bernama Adesan. Adesan mengatakan apakah Ronan telah berhasil membunuh raksasa itu. Ronan dengan bangganya mengatakan kalau ia telah berhasil membunuhnya dan mereka menang. Adesan kembali mengatakan jika kau diberi kesempatan untuk hidup kembali apa yang akan kau lakukan Ronan. Ronan mengatakan tentu saja ia akan berusaha lebih keras lagi dan banyak hal yang perlu ia lakukan terutama masuk ke dalam akademi untuk memenuhi keinginan kakaknya yang telah pergi lebih dulu. Namun Ronan mengatakan kalau itu tidak mungkin terjadi karena sebentar lagi dia akan mati dan akan bertemu dengan keluarganya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi guncangan dan muncullah pasukan raksasa di atas langit yang berjumlah sangat banyak. Melihat itu Adesan pun menjadi ketakutan ia tak menyangka kalau ternyata masih ada pasukan raksasa yang lain. Adesan mengatakan pada akhirnya ia tak bisa menyelamatkan dunia ini untuk ketiga kalinya. Sementara Ronan ia berdiri tegak dan berteriak dengan lantang kepada Adesan untuk tidak menyerah secepat itu. Ronan lalu menyuruh Adesan agar segera menggunakan sihirnya untuk mengangkat Ronan ke atas sana karena pedangnya tidak dapat menjangkau mereka dari sini. Mendengar itu Adesan mengatakan apa yang ingin kau lakukan di situasi seperti ini, mereka tak akan mungkin bisa menang menghadapi para raksasa itu yang berjumlah sangat banyak. Namun di sini Ronan malah mengatakan bahkan jika ia mati lebih baik ia melakukan perlawanan daripada hanya berdiam diri menunggu kematiannya. Melihat tekad luar biasa dari Ronan, Adesan mengatakan kalau itu Ronan mungkin saja ia bisa melakukan perubahan pada dunia ini sambil mencium Ronan dan memasukkan mutiara ke dalam tubuh Ronan. Setelah itu Adesan berbisik di telinga Ronan dan entah apa yang sedang ia katakan Ronan juga tak mendengarnya dengan jelas. Adesan juga berpesan jika nanti Ronan bertemu dengan dirinya di masa lalu tolong katakan pada dirinya untuk tidak melakukan hal bodoh dan jadilah saja seorang penjahit. Setelah mengatakan semua itu tiba-tiba saja muncul cahaya terang dan ketika Ronan membuka matanya ia kembali ke masa lalu dan saat ini ia sedang berada di kampung halamannya. Cerita kemudian flashback saat Adesan berbisik kepada Ronan. Adesan ternyata mengatakan kalau kristal yang dimakan Ronan adalah kristal yang dapat memutar balikan waktu, dan Adesan telah menggunakannya sebanyak 3 kali di dunia ini untuk bertempur melawan para raksasa namun hasilnya selalu gagal, dan untuk percobaan terakhir yang keempat kalinya ia mempercayakannya kepada Ronan karena kristal itu hanya bisa digunakan sebanyak 4 kali. Awalnya Ronan benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi dan mulai membenturkan kepalanya di sebuah pohon, namun ia kemudian teringat kalau benar ia kembali ke masa lalu berarti ia bisa bertemu dengan kakaknya. Mengetahui itu Ronan segera berlari kembali ke rumah untuk bertemu dengan kakaknya. Di perjalanan Ronan berhenti ketika melihat ada anak-anak yang sedang membuli orang lain dengan menggantungnya di atas pohon. Sebenarnya Ronan tak begitu peduli namun ketika ia melihat kalau anak yang digantung itu tidak menggunakan tali melainkan sebuah sihir, ia akhirnya menghampiri mereka karena penasaran siapa yang memiliki kemampuan sihir yang bisa menerbangkan orang lain. Di sana Ronan langsung memukul seorang wanita yang diduga ialah yang menggunakan sihir telekinesis itu. Diketahui kalau wanita ini bernama Asel, ia sebenarnya tak mau melakukan hal tersebut namun ia hanya diancam oleh seorang pria kita sebut saja Baron. Baron mengancam Asel untuk menuruti perintahnya karena jika tidak ia akan membunuh Asel sehingga itulah alasan Asel melakukan hal tersebut. Ronan kemudian menanyakan kepada Asel bagaimana bisa ia mempelajari sihir telekinesis. Asel mengatakan kalau ia mempelajarinya dari sebuah buku yang dibelinya dari seorang pedagang keliling.
Mendengar itu Ronan pun cukup terkejut, ia tak menyangka kalau Asel memiliki bakat yang luar biasa padahal ia hanya mempelajari sihir itu dari buku murahan namun ia bisa mempraktekkannya dengan cukup baik. Di sini Ronan mulai berpikir akan sangat baik jika ia membawa Asel ikut bersamanya karena pastinya Asel akan sangat membantunya di masa depan untuk menghadapi para raksasa. Sementara Baron ia menjadi sangat kesal karena sedari tadi Ronan tak menghiraukannya, ia pun menarik pedangnya dan mengatakan kalau ia akan membunuh Ronan sambil menyerangnya. Namun di sini Ronan berhasil menghindari semua serangan Baron dengan sangat mudah. Ronan bergumam kalau benar sekarang dia hanyalah seorang bocah namun insting bertarungnya masih belum hilang. Baron mengatakan kalau serangan sebelumnya Ronan hanya beruntung menghindar namun tak lama lagi Ronan akan mati dan setelah Ronan mati ia akan menjaga kakaknya. Baron juga mengatakan kalau tubuh kakak Ronan sangat bagus dan rasanya sangat enak untuk, belum juga ia menyelesaikan kata-katanya Ronan langsung menyerang Baron dan memotong satu telinganya hanya dengan menggunakan sebuah kayu. Melihat kejadian itu kawan Baron pun menjadi sangat ketakutan, Ronan lalu mengatakan serahkan semua yang kalian ambil dari pria yang kalian bully dan segeralah bawa Baron pergi dari sini jika tak ingin berakhir sepertinya. Setelah itu Ronan memberikan sejumlah uang kepada pria itu, kita sebut saja Haruto yang diambil oleh Baron sebelumnya. Haruto pun menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada Ronan karena telah membantunya bahkan uang yang didapatkannya sekarang lebih banyak daripada yang diambil oleh Baron. Sementara Asel ia merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Haruto karena telah menggantungnya. Mendengar itu Haruto mengatakan kalau Asel tak perlu merasa bersalah karena ia tahu kalau Asel hanya dipaksa oleh Baron untuk melakukan hal tersebut. Sebelum berpisah Ronan mengatakan kepada Asel kalau mereka akan bertemu kembali di tempat ini dalam waktu 4 hari lagi dan jika Asel tidak datang maka Ronan mengancam Asel akan menyesalinya. Sesampainya di rumah Ronan telah membawa sebuah bunga yang sangat cantik untuk diberikan kepada kakaknya, namun ia gugup karena sudah lama tak bertemu dan berniat mengembalikan saja bunga itu, namun tiba-tiba saja kakaknya membuka pintu dan mendapati Ronan yang berdiri di sana. Melihat kakaknya yang masih hidup Ronan benar-benar terdiam dan tak bisa berkata apa-apa, banyak hal yang ia sesali selama ini karena telah meninggalkan kakaknya untuk menjadi seorang prajurit. Diketahui kalau kakaknya ini bernama Iril dan ia pun sangat senang menerima bunga dari Ronan karena ini pertama kalinya Ronan memberikan bunga padanya. Mengetahui kalau usia kakaknya telah menginjak 22 tahun, Ronan bergumam kalau setidaknya butuh 10 tahun lagi invasi raksasa akan datang ke bumi, jadi sebelum hari itu datang Ronan akan melakukan yang terbaik untuk bertambah kuat untuk melindungi semua orang tercintanya. Ronan juga bergumam kalau sampai sekarang kakaknya masih terlihat sangat bersinar, baik dan sangat hangat. Ronan kemudian mengatakan kepada Iril kalau ia ingin belajar di akademi. Mendengar itu Iril menjadi sangat senang karena sudah lama ia meminta Ronan untuk masuk ke akademi namun Ronan selalu menolaknya. Ia lalu berlari kegirangan dan mengambil harta yang sudah ia kumpulkan selama ini untuk biaya Ronan masuk ke akademi. Melihat uang itu Ronan mengatakan kalau sebaiknya Iril menyimpannya saja untuk keperluan hidup sehari-hari karena tujuan Ronan adalah masuk ke Akademi Pileon. Mendengar itu Iril menjadi sangat terkejut karena akademi yang akan dimasuki oleh Ronan adalah akademi yang sangat bergengsi dan terbaik dan tentunya membutuhkan banyak biaya masuk, saking hebatnya akademi ini bahkan disebut-sebut sebagai pabrik penghasil pahlawan. Kemudian 4 hari telah berlalu Ronan pergi ke tempat janjiannya dengan Asel, di sana ternyata Asel juga datang karena ia takut kepada Ronan. Ronan kemudian mengatakan kalau ia akan menguji kemampuan Asel jadi coba angkat dia ke atas setinggi yang mampu dilakukan oleh Asel. Awalnya Asel ragu karena itu akan sangat berbahaya namun Ronan memaksa untuk melakukannya sehingga Asel tak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan Ronan. Ketika berada di udara, Ronan bergumam walaupun kekuatan Asel masih kurang dalam hal ketinggian dan kestabilan, namun perasaan ini mirip saat ia menghadapi para raksasa, hal yang membuatnya bisa setara dengan para raksasa itu dikarenakan adanya sihir telekinesis yang mampu membuatnya terbang di udara untuk menjangkau para raksasa. Melihat bakat Asel yang sangat luar biasa dan juga masih muda, Ronan memutuskan kalau Asel akan menjadi rekannya untuk bertempur melawan raksasa. Ronan lalu memotong mana milik Asel dan turun dari ketinggian. Melihat itu Asel mengatakan bagaimana cara Ronan bisa memotong mana miliknya dan juga ini pertama kalinya Asel melihat ada orang yang bisa memotong mana. Namun di sini Ronan hanya mengatakan kalau itu hanya sebuah gerakan akrobatik yang sudah lama ia pelajari.
Diketahui kalau ternyata Ronan sendiri tak tahu gerakan apa yang digunakannya sampai bisa memotong mana, ia hanya kebetulan mempelajarinya dan melekat pada dirinya. Ronan bergumam kalau itu adalah tugas untuk ia cari tahu dan mungkin itu juga alasan dialah satu-satunya orang yang bisa melukai para raksasa. Setelah itu Ronan menyuruh Asel untuk ikut dengannya karena ada hal penting yang harus mereka lakukan malam ini. Sambil berjalan Ronan mengatakan kalau ia ingin Asel ikut dengannya masuk ke Akademi Pileon. Mendengar itu Asel awalnya ragu dengan kemampuannya dan juga pasti biaya yang mereka butuhkan akan sangat banyak. Namun di sini Ronan meyakinkan Asel kalau kemampuannya adalah salah satu kemampuan yang langka dan ia sangat yakin kalau Asel bisa bersaing dengan murid yang lainnya, namun yang jadi masalahnya adalah Asel terlalu cengeng dan tak percaya diri dengan kemampuannya. Mendengar itu Asel benar-benar tersinggung namun yang dikatakan Ronan adalah sebuah kebenaran. Ronan kembali meyakinkannya apakah Asel benar-benar menyukai kehidupan ini yang selalu dianggap remeh dan ditindas oleh orang yang lebih berkuasa, dan juga apakah Asel rela menyia-nyiakan bakat yang dimilikinya, dan jika benar itu yang diinginkan oleh Asel, Ronan mengatakan kalau kau pasti akan menyesalinya suatu hari nanti sama seperti dirinya yang dulu yang terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mendengar itu Asel menjadi tersipu malu ia tak menyangka kalau Ronan sangat peduli padanya, seketika Asel mengatakan kalau ia akan mengikuti Ronan masuk ke akademi dan dia juga ingin berubah menjadi lebih baik. Mendengar perkataan Asel Ronan tersenyum seperti penjahat dan mengatakan kalau begitu ada pelajaran pertama yang harus dilakukan oleh Asel terlebih dahulu. Dan ternyata pelajaran pertama yang dimaksud oleh Ronan adalah mencuri semua harta yang telah dikumpulkan oleh para goblin menggunakan telekinesis dari Asel. Mengetahui itu Asel menjadi ketakutan karena harta itu dijaga oleh banyak goblin dan jika mereka ketahuan maka mereka pasti akan mati. Ronan kembali meyakinkan Asel kalau di akademi nanti Asel harus bisa bersaing dengan anak para bangsawan, mereka semua pasti telah dilatih dari kecil untuk menggunakan kemampuan mereka, jadi jika Asel ingin bersaing dengan mereka maka Asel harus mendapatkan pengalaman dengan mempertaruhkan hidupnya. Dan akhirnya sambil ketakutan Asel mulai menggunakan kekuatannya untuk mengambil semua harta tersebut, sementara para goblin sedang tertidur pulas. Pencurian mereka berhasil dengan sempurna, mereka mendapatkan 2 tas penuh dengan emas dan banyak uang. Ronan pun sangat senang sambil bergumam kalau ia tak menyangka Asel bisa melakukannya padahal sedari awal Ronan memang niat bertarung dengan para goblin. Ronan juga mengatakan kalau dia mendapatkan anak buah yang hebat sambil memasang wajah penjahat. Namun saat mereka akan kembali, terlihat di dalam hutan 2 orang sedang mengejar seekor burung sambil berteriak. Oleh sebab itu para goblin yang tertidur pulas akhirnya terbangun dan mendapati hartanya telah dicuri oleh orang lain. Kebetulan di sana mereka langsung melihat Ronan dan Asel yang akan melarikan diri sambil membawa harta mereka. Melihat itu para goblin langsung menyerang mereka. Asel pun menjadi sangat ketakutan dan mengatakan kepada Ronan sebaiknya mereka meninggalkan tas ini dan kabur. Namun Ronan mengatakan tidak, ia akan membunuh semua goblin itu dan membawa pulang semua harta tersebut. Ronan kemudian mengeluarkan pedangnya yang terbuat dari besi murahan yang setidaknya bisa ia gunakan sebanyak 15 kali serangan, namun Ronan mengatakan kalau itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh semua goblin di tempat ini. 3 goblin yang menyerang pertama Ronan langsung memenggalnya dengan sekali serangan. Selanjutnya ia membantai sisanya dengan gerakan yang sangat cepat. Dan mengakhirinya dengan memenggal kepala pemimpin goblin. Asel yang melihat kejadian itu ia benar-benar terkejut dan tak menyangka kalau ternyata Ronan sehebat itu, ia bahkan tak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Ronan dan tiba-tiba saja semua goblin itu sudah terbunuh. Setelah semua itu mereka pun segera bergegas kembali sebelum ada hal buruk yang terjadi lagi. Di perjalanan Ronan merasakan nyeri pada ototnya ia tak menyangka hanya beberapa gerakan saja ototnya sudah menjadi kaku. Ronan mengatakan setelah kembali ia akan fokus melakukan latihan otot. Tak lama tiba-tiba saja sebuah panah mengarah kepada mereka beruntung Ronan menyadarinya dan langsung menangkap panah tersebut. Tak lama kemudian dari dalam hutan 2 pria sebelumnya keluar dan mengatakan kalau ia tak sengaja ia mengira kalau mereka adalah para goblin. Namun di sini Ronan tahu jelas apa yang mereka incar karena mereka langsung melihat harta yang dibawa oleh Ronan dan Asel. Ronan mengatakan sebaiknya kalian menghentikan akting kalian dan jawab jujur siapa kalian ini. Salah satu pria mengatakan kalau mereka dari Kaliboro sambil mengeluarkan pisau dan menyerang ke arah Ronan, namun di sini Ronan langsung menghentikan serangan pria tersebut dan menghajarnya hingga pingsan.
Melihat rekannya dihajar, pria satunya lagi maju dan akan membunuh Ronan dari belakang. Asel yang melihat itu, ia pun menggunakan kekuatannya untuk menahan pria tersebut yang membuatnya tak bisa bergerak. Ronan mengatakan kepada Asel kalau itu adalah kerja bagus sambil membunuh pria tersebut. Dan untuk pria yang satunya, Ronan langsung menusuknya yang juga membuatnya langsung tewas. Asel kemudian menanyakan mengapa Ronan harus membunuh mereka. Ronan mengatakan kalau grup Kaliboro adalah grup penculikan dan perdagangan manusia serta banyak hal kriminal yang mereka lakukan termasuk penjualan organ dan mereka merupakan grup paling kejam di Kekaisaran. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja karung yang dibawa pria tersebut bergerak sendiri. Melihat itu mereka pun menjadi penasaran dan membuka isi karung itu, dan setelah dibuka ternyata yang keluar adalah seekor burung berwarna biru. Di kaki burung itu Ronan melihat rantai milik Kaliboro yang fungsinya bisa mengacaukan mana objek yang ditangkap dan membatasi pergerakan mereka. Melihat itu Ronan merasa kalau burung ini adalah burung yang spesial. Tak lama tiba-tiba saja burung itu berbicara. Mendengar itu Asel menjadi ketakutan dan mengatakan bagaimana bisa burung bisa berbicara, dan ternyata itu adalah sihir seseorang yang terhubung melalui burung tersebut sehingga burung itu seolah-olah berbicara. Orang itu mengatakan kalau namanya adalah Warren dan saat ini ia sedang meneliti monster fantasi dan dialah penjaga burung itu yang ia beri nama Marpes. Warren mengatakan kalau ia sudah mencoba berkali-kali terhubung dengan Marpes namun ia selalu gagal dan baru kali ini ia bisa terhubung. Mendengar itu Ronan mulai menjelaskan semuanya kalau sebelumnya Marpes ditangkap oleh dua pemburu dan sepertinya karung yang mereka gunakan untuk mengurung Marpes menghalangi mana masuk ke dalam sehingga Warren tak bisa terhubung dengan Marpes. Mendengar itu Warren sangat berterima kasih karena telah menolong Marpes dan mengatakan kalau dia sangat berhutang budi kepada Ronan dan Asel. Ronan kemudian mengatakan kalau sepertinya Marpes sangat kelelahan karena telah dirantai. Mendengar itu Warren mengatakan kalau burung impian seperti Marpes memiliki insting yang hebat dan jika kau bisa membebaskannya. Belum juga Warren selesai bicara Ronan langsung memotong rantai itu dengan sekali serangan. Setelah terlepas burung itu langsung menodongkan bokongnya. Melihat itu Ronan menjadi kesal karena bukannya berterima kasih burung tersebut malah memberikan bokongnya. Warren kemudian menjelaskan kalau Marpes ingin Ronan mencabut satu bulunya karena sepertinya Marpes ingin bertemu dengan mereka lagi setelah mencabut bulunya maka bulu itu bisa menunjukkan tubuh aslinya layaknya sebuah kompas. Di akhir Warren mengatakan jika nanti kalian datang ke lembaga maka kalian berdua harus menemui dirinya dan Marpes. Setelah mengatakan itu Marpes pun langsung terbang pergi. Ketika melihat tangannya, Ronan dan Asel cukup terkejut karena bukan hanya sebuah bulu yang ditinggalkan oleh Marpes namun ada benda lain yang tercium sedikit berbau busuk. Cerita kemudian berpindah ke beberapa hari setelah kejadian itu. Saat ini Ronan dan Asel sedang berada di pasar dan menjual hasil curian mereka kepada seorang pedagang bernama Karabel. Karabel mengatakan kalau hari ini adalah hari keberuntungannya karena semua barang yang dibawa oleh Ronan sangatlah berharga. Selain menjual barang curian Ronan juga menanyakan tentang telur yang dibawanya, yang ternyata saat malam itu si burung ternyata memberikan telur itu kepada Ronan, namun ia bingung benda apakah sebenarnya ini karena di malam itu Ronan sempat melemparnya karena mengira itu adalah kotoran burung, namun saat benda itu dilempar ke sebuah batu malah batu itu yang hancur berkeping-keping. Setelah melihatinya beberapa saat sambil memasang wajah serius Karabel mengatakan mungkinkah ini adalah kotoran kuda. Mendengar itu seketika membuat Ronan tak bisa berkata-kata bagaimana bisa kotoran kuda keluar dari seekor burung. Karabel kembali melanjutkan kalau sepertinya ia tak tahu benda apa ini tapi sepertinya benda ini tak biasa. Ronan kembali menanyakan apakah Karabel menjual buku tentang Akademi Pileon karena kami berencana masuk ke sana namun kami tak tahu banyak tentang akademi tersebut. Mendengar itu Karabel mengatakan kalau kebetulan sekali ia mempunyai seorang putri yang akan mengikuti ujian masuk juga di Akademi Pileon, dan di waktu yang bersamaan putri yang ia maksud akhirnya datang. Melihat itu Ronan terkejut dan mengatakan bukankah dia Maria, sementara Karabel yang melihat putrinya ia juga memanggilnya dengan nama Maria dan menyuruhnya untuk memberikan salam kepada Ronan dan Asel. Ronan kemudian menghampiri Maria dan mengatakan apakah betul kau adalah Maria yang memiliki nama tengah Sen. Mendengar itu Maria mengatakan mengapa kau mengetahuinya, Ronan menjawab kalau rasanya aneh sekali kau sangat mirip dengan orang yang aku kenal. Ronan kembali mengatakan sambil berbisik di telinga Maria apakah mungkin kau mempunyai sebuah penis di bawah sana. Mendengar itu seketika membuat Maria sangat kesal dan langsung menamparkan Ronan.
Namun bukannya kapok, Ronan malah bergumam kalau tamparan ini sangat familiar dengan orang yang ia kenal, namun seingat dia orang itu adalah seorang lelaki dan Maria adalah seorang perempuan. Ronan kemudian mulai mengingat kembali tentang kehidupannya yang dulu, diketahui ternyata Maria adalah salah satu prajurit yang sangat dekat dengan Ronan, mereka sangat cepat berteman karena pemikiran gila mereka selalu nyambung, namun ada satu hal yang selalu membuat Maria marah dan menamparkan Ronan, yaitu ketika Ronan mulai membahas tentang masalah penis dan obrolan tentang pria, sehingga itulah alasan Ronan sangat familiar dengan tamparan Maria. Sebenarnya dari dulu Ronan ingin bertanya kepada Maria mengapa ia selalu marah kepadanya ketika membahas hal itu, namun Ronan sangat terlambat karena Maria tewas lebih dulu saat melawan raksasa. Setelah mengingat semua kejadian itu dan membandingkannya dengan kejadian sekarang, Ronan akhirnya menyadari kalau sebenarnya Maria adalah seorang wanita dan entah apa yang ia lakukan pada tubuhnya yang membuatnya terlihat seperti seorang pria di masa depan. Beberapa jam setelah pertengkaran itu kini mereka terlihat sangat akrab dan saling mengobrol, bahkan Asel yang melihatnya ia pun menjadi kebingungan apa yang sedang terjadi padahal sebelumnya mereka sedang bertengkar namun sekarang seperti tak terjadi apa-apa. Di sini mereka telah memilih senjata yang akan mereka gunakan, karena Asel adalah seorang penyihir sehingga ia menggunakan sebuah tongkat mage sementara Ronan dan Maria mereka menggunakan sebuah pedang. Setelah memilih senjata, Maria menanyakan kepada Ronan teknik apa yang akan ia perlihatkan saat ujian praktek nanti agar membuat para profesor tertarik padanya. Mendengar itu Ronan malah balik bertanya kalau begitu teknik apa yang biasa para murid perlihatkan di ujian praktek itu. Maria mengatakan anak bangsawan biasanya memamerkan teknik rahasia keluarga mereka dan kebanyakan dari mereka menunjukkan pertarungan mana. Mendengar kata mana Ronan mengatakan apakah mungkin anak seumuran itu bisa menggunakan mana padahal mereka bukan seorang mage. Maria dengan wajah terkejut akhirnya mengetahui kalau sebenarnya Ronan tak bisa menggunakan mana. Maria mengatakan penggunaan mana adalah dasar untuk masuk ke Akademi Pileon, Maria bahkan mengatakan dengan sangat kecewa kalau orang seperti Ronan yang tak bisa menggunakan mana bagaimana mungkin bisa masuk ke Akademi Pileon yang sangat elit itu. Maria lalu mengajak Ronan untuk keluar bertarung dengannya karena ia ingin memperlihatkan Ronan tentang perbedaan orang yang bisa menggunakan mana dengan yang tidak. Mana sendiri dijelaskan sebagai akar kekuatan alam, seperti udara itu adalah energi alami yang tersedia di mana saja di dunia, tapi bukan berarti semua orang bisa menggunakannya. Untuk menggunakan mana kau harus bisa melihat dan merasakan mana milikmu sendiri dan untuk tahap ini setidaknya membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk bisa merasakan mana dan menggunakannya, sedangkan semua murid yang diterima di Akademi Pileon setidaknya mereka telah melampaui semua tahap tersebut. Setelah menjelaskan semua itu Maria mengatakan sebaiknya Ronan langsung mempelajarinya dengan tubuhnya dan langsung menyerang Ronan, walaupun tanpa mana Ronan mampu menahan serangan Maria, melihat itu Maria bergumam bagaimana cara Ronan bisa menahan semua serangannya padahal ia berencana mengakhirinya dengan satu serangan agar Ronan mengerti kalau masuk ke Akademi Pileon bukanlah hal yang mudah daripada ia dipermalukan nantinya. Namun yang terjadi Maria malah dibuat terdesak ia bahkan merasa heran bagaimana Ronan bisa sekuat ini bahkan tanpa menggunakan mana, Maria bahkan hampir terbunuh beruntung di detik akhir Ronan menyuruhnya agar menghindar. Dan setelah serangan itu Ronan memasukkan pedangnya dan mengatakan kepada Maria selain mampu menggunakan mana kau juga mahir menggunakan sebuah pedang, namun kau masih kaku dalam mencari titik keseimbangan untuk menyerang. Di sini Maria kesal dan mengatakan mau pergi kemana kau pertarungan kita belum selesai aku belum kalah, dan di waktu yang bersamaan tiba-tiba pedang milik Maria langsung hancur begitu saja yang entah apa yang telah dilakukan Ronan sebelumnya. Asel lalu menghampiri Maria dan mengatakan kalau kerja bagus, setelah itu ia berlari ke arah Ronan. Keesokan harinya Maria telah mempersiapkan semua kebutuhan Ronan dan Asel untuk masuk ke akademi, ada banyak persediaan dan buku tentang Akademi Pileon yang bisa mereka pelajari. Di sini Maria pergi lebih dulu ke kota Pileon karena ia akan ikut berdagang bersama ayahnya dan berjanji kepada Ronan dan Asel kalau mereka akan bertemu di ibu kota kekaisaran. Sementara Ronan dan Asel ia pulang ke rumah dan mulai mempersiapkan semua apa yang mereka butuhkan untuk masuk ke Akademi Pileon, Ronan mempelajari semua buku yang diberikan oleh Maria dan melatih tubuhnya dengan memburu semua monster yang ada di pinggiran desanya. Begitu terus setiap hari dan 1 bulan pun berlalu,
Kini Asel dan Ronan telah berada di ibu kota Kekaisaran Pileon. Ronan bergumam kalau dipikir lagi sekitar jam segini di sekitar Pileon mungkinkah pria itu akan muncul. Pria yang dimaksud Ronan adalah seorang Master Swordsman yang terkenal sangat jenius bernama Suflen. Ronan berpikir mungkin saja ia akan bertemu dengan Suflen di tempat ini karena mereka seumuran saat ini. Asel lalu mengingatkan Ronan tentang bulu burung fantasi yang mereka dapatkan dan meminta Ronan untuk mengeluarkannya, dan ketika dikeluarkan bulu itu menunjukkan tubuh aslinya berada di lantai atas Pileon yang membuat mereka cukup terkejut. Sementara di atas Pileon terlihat burung fantasi dan pemiliknya sedang bersama, yang ternyata pemilik burung itu adalah salah satu profesor di Akademi Pileon. Profesor itu bernama Faren dan merupakan manusia setengah hewan yang bertugas sebagai pengajar tentang ilmu hewan. Di sini Faren berniat membuka jendelanya karena siapa tahu saja penyelamat burungnya akan datang ke tempat ini, dan ketika dibuka di balik jendela wajah Ronan langsung muncul yang membuat Faren sangat terkejut. Di sini Ronan sambil mengatakan jadi ternyata kau adalah pemiliknya manusia hewan. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.